dirinya sendiri atau dengan penggantinya. Syarat orang yang berangkat yaitu ada 5. Yang pertama balik, artinya orang sudah dewasa. Jadi jika tidak boleh berangkat itu tidak bisa. Yang kedua berangkat, artinya orang yang sehat. Jika orang yang berangkat itu orang yang gila, maka akan disebut tidak sah. Yang ketiga al-hurriyatu, artinya merdeka. Berarti orang yang berangkat merupakan jika merupakan budak, maka akan disebut juga dianggap sah. Yang keempat syaratnya itu harus orang laki-laki, dan jika orang perempuan yang berangkat maka itu tidak dianggap sah. Yang kelima yaitu orang yang berangkat harus merupakan orang kafir ahli kitab, misalnya Nasrani dan Yahudi atau dari yang mempunyai identitas serupa dengan ahli kitab seperti kafir Majusi. Dan syarat tempat yang akan ditempatkan kepada orang kafir dengan jizyah yaitu perkataan orang kafir selain Hijaz, yaitu di Mekah, Madinah atau Yaman. Dan syarat harta jizyah yang wajib adalah 1 dinar di setiap tahunnya, dan tidak ada batasan untuk jizyah terbanyak. Dan dengan demikian maka ditariklah dari orang yang ekonominya sedang yaitu 2 dinar, dan yang kaya 4 dinar. Itu jika masing-masing dari mereka berdua bukan orang yang tolol atau bodoh. Dan syarat melakukan akad jizyah ada 3. Yang pertama bersambungnya penerimaan ijab dan qabul. Yang kedua tidak digantungkan, artinya akad tersebut harus selesai di tempat itu dan pada saat itu juga. Yang ketiga menyebutkan kadar atau perkiraan pajak. Itu tadi penjelasan dari teman kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Laila. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh jizyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jizyah di masa ini. Beberapa permasalahan yang melatar belakangi hal tersebut antara lain mengenai pemakaian hukum jizyah itu sendiri pada masa sekarang. Selain permasalahan tersebut, penyebutan ahli al-zimmah juga menjadi permasalahan pada masa sekarang, di mana penyebutan ahli al-zimmah sendiri dianggap sudah tidak relevan pada masa sekarang. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana jizyah di masa Nabi. Logistimasi prosedur pengurutan jizyah berasal dari sumber religius, yaitu Al-Quran, hadis, serta ijma, dan bukan sebagai otoritas penguasa. Negara mempunyai otoritas mengatur pendapatan dari sektor jizyah terbatas pada persoalan sistem dan mekanisme pengurutan. Dalam praktiknya, prosedur pengurutan jizyah telah terjadi pergeseran dan perubahan pola dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi SAW, jadi khas pengurutan jizyah bersifat berkala. Sedangkan pada masa Nabi dan sahabat Umar, kewenangan pengurutan jizyah diberikan sepenuhnya kepada provinsi dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Hasil dari pengurutan jizyah disalurkan ke semua sektor publik berdasarkan skala prioritas kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibiayai oleh hasil zakat. Itu tadi penjelasan dari Putri Nabila Agustina. Terima kasih Putri Nabila. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Arikatul Fitria.
agar mendapatkan perlindungan dasar dari hukum. Hukum jizya sendiri terdapat pada surah At-Taubah ayat 29 yang berisi mengenai kewajiban Islam bagi kaum muslim dan pengambilan jizya kepada non-muslim serta beberapa hadis yang menjelaskan mengenai pemungutan jizya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang Mujahid sebagaimana tercatat dalam hadis yang terdapat pada Sahih At-Tirmidzi nomor 1513. Kemudian untuk relasi penerapan jizya sendiri pada masa ini